Kalau politik itu tidak bisa hanya kita yang menentukan. Karena di Indonesia itu kayak jualan barang. Barangnya ada, perusahaannya nggak ada. Susah mau jualan. Tapi ada juga PT-nya ada, barangnya dianggap tidak layak jual. Akhirnya harus cari barang di luar lagi. Analogi cantik itu dikemukakan oleh Yeni Wahid, putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal dengan panggilan Gus Dur. Tentu perumpamaan tersebut bisa menjadi salah satu petunjuk kemana arah dukungan Yeni Wahid. Saat ditemui Tempo lalu, dia mengaku belum menyatakan dukungannya kepada siapa. Pertanyaan lain justru dilontarkan olehnya tentang bisa dan jadi tidaknya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto melenggang ke kursi demokrasi mendatang. Berdasarkan analogi Yeni tadi, mengarahkan pikiran saya kepada dua tokoh yang tadinya disinggungnya. Analogi terakhir paling mudah ditebak dong. PT-nya ada, barangnya nggak layak dijual, akhirnya harus cari barang di luar. Anies Baswedan, dia tidak mempunyai partai naungan. Akhirnya cuma diadopsi Nasdem saja dengan berbagai kontroversi dan polemik di antara kader asli partai politik besutan Surya Paloh itu. Wow, amazing memang jalan pikiran si ketua umum. Nah, umpan yang pertama barangnya ada, tapi perusahaannya nggak ada, susah mau jualan. Merujuk kepada Prabowo. Ia ada, tapi perusahaannya yang mau menjualnya tidak ada. Kegagalan menjadi cawapres dan menjadi ketua umum di Partai Golkar membuatnya frustasi. Hingga keputusannya bulat untuk mendirikan Gerindra agar menjadi ketua umum abadi. Belum puas dengan jabatan itu, dua kali nyapres pun harus menerima kekalahan bertubi-tubi. Dan sekarang OTW ikutan kontestasi pilpres lagi. Tahu apa yang lebih mencengangkan? Karena kekurangan ide, semua brandingnya terhitung lawas dan ketinggalan zaman. Bukannya memberi angin segar agar publik tidak mati kebosanan melihat cara berpolitiknya, Prabowo malah menjual nama orang lain untuk menaikkan pamornya. Seperti halnya mengeksploitasi sekelas orang nomor satu di negeri ini, yakni Presiden Joko Widodo. Bukannya hanya Jokowi yang memiliki nilai tinggi di mata rakyat, tapi keluarga Presiden juga diboyong untuk berpihak padanya. Dengan ala-alanya kebersamaan sebagai Menhan dengan Jokowi diabadikan dalam baliho yang tersebar di seluruh negeri. Belum lagi nama Gibran sebagai politisi muda, di-branding sebagai pendukungnya. Bahkan isu siap sedia menjadi cawapres Prabowo jika dibutuhkan. Jauh amat ya ekspektasinya. Paling lucu si bungsu Kaisang yang akan maju di Depok 1. Namanya disebut sebagai pendukungnya garis keras lewat berbagai tindak tanduknya. Aduh, bikin geleng kepala saja capres Gerindra ini. Pantas jika Yeni menggumamkan selorohan susah mau jualan. Ya gimana mau jualan, prestasi saja tidak ada. Masa kegagalan jadi Menhan yang mau dijual? Sekalinya up to date harus merecoki barisannya Ganjar Pranowo dulu. Ya seperti gerakan garis tegak hitam putih yang digelorakan simpatisan Ganjar lewat baju dengan motif yang warnanya diinisiasi oleh Presiden Jokowi. Kegiatan Prabowo yang menggencarkan eksploitasi dukungan ini nyatanya juga tidak menjadi menu 4 sehat 5 sempurnanya sejak pencapresan lalu. Statement Gus Dur menjadi salah satu aplikasi yang dipakai Prabowo. Tepatnya saat pujian Prabowo sebagai capres yang paling ikhlas. Maksud Gus Dur paling ikhlas menjadi capres abadi mungkin Pak. Adik Gus Dur Lili Wahid hanya menafsirkan bahwa itu bentuk ucapan baik kakaknya saja. Karena beliau jarang sekali membicarakan kejelekan orang. Bahkan Lili juga menuturkan jikalau sang kakak masih hidup, Jokowi saja kala itu menjadi capres juga akan mendapatkan pujian dari beliau.
Tentu memanfaatkan pujian Gus Dur itu adalah suatu hak bagi Prabowo dan kubunya. Tapi Lili menegaskan suara terbanyak dari keluarga mereka, termasuk Yeni tadi, hanya tertuju pada sosok Jokowi saja. Hal tersebut berlaku sama pula dengan yang akan terjadi nanti saat kontestasi Pilpres mendatang. Saya rasa pilihan mereka akan mengarah pada Ganjar Pranowo. Tentu semua melihat pada rekam jejak dan suara pendahulu mereka yang selalu menggemakan tentang pemimpin amanah. Di antara 3 nama dalam bursa capres, nama Ganjarlah yang dinilai terbaik dari berbagai sisi. Hal tersebut diutarakan sendiri oleh Yeni beberapa waktu lalu tentang pandangannya terhadap sosok Gubernur Jawa Tengah itu. Merakyat adalah satu sikap yang menginclude semua sektor. Impresi itulah yang dilontarkan Yeni untuk kawan sekaligus sosok emas baginya. Tentu itu bukan penilaian yang sembarangan, karena selama menjabat dalam pemerintahan, Yeni terkenal dekat dengan Ganjar. Keakraban mereka sudah nampak dari muda, bahkan kedekatan Ganjar dengan ayahnya saja juga sudah menjadi kalkulasi. Sebagai politisi yang dulunya menjabat sebagai untul ketika di dapur kebagusan milik Megawati. Sebagai seorang pupuk bawang, Ganjar setiap hari yang bertugas membuatkan mie instan favorit Gus Dur dengan selera khasnya. Ya dari situ hubungan mereka merambat ke Yeni dan mungkin yang lain. Putri Gus Dur itu memang juaranya kalau membicarakan tentang ketegasan dan keteguhannya dalam berprinsip. Maka saat dia mengutarakan tentang kriteria seorang pemimpin, yang dilihat adalah reputasinya. Sel otak dalam kepalaku ini sudah mulai menjalankan tugasnya dengan cepat untuk menemukan siapa gerangan dia. Tidak mungkin reputasi sebagai gubernur terbodoh versi Google yang didukungnya. Apalagi reputasi seorang penculik yang sungguh menyeramkan bagi keutuhan negara ini. Jauh-jauh sajalah. Maka yang tersisa hanya Ganjar Pranowo yang memiliki reputasi pemimpin terbaik dari kedua capres tadi. Jadi saya cukup yakin saja kalau pilihan Yeni tadi mengarah pada Ganjar Pranowo, bukan 2 lainnya. Jadi kalian bagaimana? Jangan pilih yang abu-abu pastinya. Pilih hitam putih saja yang melambangkan ketegasan berpolitiknya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat. Salam NKRI harga mati. Wassalam.